Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Zainuddin yang akan mengeksplor hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Di kesempatan kali ini saya akan mengeksplor tentang satu kingdom yang ada di bumi kita ini, yaitu kingdom Animalia. Oke, masuk dalam pembahasan bab 8 ini kingdom Animalia. Kita akan bahas yang pertama ciri dan struktur kingdom Animalia. Kemudian klasifikasi kingdom Animalia. Yang selanjutnya peran kingdom Animalia. Oke, Anda bisa buka di buku Siswa Aktif dan Kreatif Belajar Biologi ya. Kelas 1 untuk SMA dan MA. Ini bidang peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Oke, next. Bagaimana hubungan hewan dengan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya? Nah, di bab ini kita akan bahas pertanyaan ini dan kita akan diskusikan ya. Mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk kita semua. Oke, kita yang pertama ciri dan struktur kingdom Animalia. Nah, organisme multiseluler heterotrof yang tidak memiliki dinding sel. Ciri yang kedua memiliki saraf dan otot. Kemudian dapat bergerak, mampu bereproduksi secara seksual. Beberapa jenis hewan bereproduksi dengan cara seksual. Misalnya pada hidra itu dengan bertunas, pada planaria melakukan fragmentasi. Nah, klasifikasi kingdom Animalia ini berdasarkan morfologi yang pertama, perkembangan tubuh, ya, diantaranya jaringan tubuh, simetri tubuh, rongga tubuh, dan perkembangan embrionik. Nah, Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan beraneka ragam hewan yang bermanfaat bagi keseimbangan lingkungan dan bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa adanya hewan, manusia hanya dapat makanan untuk energi dari tumbuhan dan tidak dapat memanfaatkan tenaga hewan untuk membantu pekerjaan manusia. Hewan adalah ciptaan Tuhan yang harus disyukuri dan dipelihara kelestariannya. Manusia juga perlu mengenal beraneka ragam jenis hewan tersebut untuk kesejahteraannya. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama tentang ya dari hewan ini atau kingdom Animalia ini. Pertama, jaringan tubuh. Berdasarkan ada tidaknya jaringan khusus, hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, parazoa. Ini tidak memiliki jaringan atau organ khusus. Memiliki beberapa tipe sel yang berbeda. Sel dapat berubah bentuk dan berpindah tempat. Hanya meliputi satu film yaitu Porifera, ya. Kerabat ini SpongeBob. Nanti kita akan bahas. Kita eksplor lebih dalam. Yang kedua, Eumetazoa. Memiliki lebih dari satu jenis jaringan yang dapat membentuk berbagai jenis organ. Ini banyak nih. Oke. Sekarang berdasarkan simetri tubuh. Nah, simetri tubuh itu maksudnya ya, dimana kalau kita tarik garis pada simetri itu maka akan menjadi dua bagian yang setangkup yang sama. Nah, itu ya simetri. Simetri yang pertama adalah simetri radial. Simetri radial ini hewan yang bertubuh simetri radial ini memiliki dua lapisan tubuh, biasanya diploblastik. Nah, sel-sel pada lapisan dalam itu namanya endoderm. Ini akan berkembang menjadi saluran pencernaan dan pernapasan. Sedangkan sel lapisan luar atau ektoderm berkembang menjadi epidermis dan sistem saraf. Nah, hewan simetri radial ini ya adalah hewan yang bisa dibagi tubuhnya berdasarkan tadi radial, berdasarkan arah putaran ya, bentuk memutar tubuhnya dengan dua bagian yang setangkup. Ini misalnya pada ini yang simetri radial pada ubur-ubur, sedangkan simetri bilateral ya ini di sini dicontohkan pada krustase yaitu pada kepiting. Oke, yang kedua ini simetri bilateral. Hewan bertubuh simetri bilateral memiliki tiga lapisan tubuh atau triploblastik. Oke, kita masuk ke rongga tubuh. Berdasarkan rongga tubuhnya, hewan yang triploblastik dibedakan menjadi tiga. Yang pertama acelomata, dia tidak punya ya berselom atau tidak ada saluran khususnya. Yang kedua pseudocelomata, punya tapi secara semu. Yang ketiga celomata. Nah, jadi ini lapisan, kalau kita lihat strukturnya, ini lapisan kulitnya, ini lapisan ototnya mesoderm, ini ya, ini mesenkimnya, mesodermnya, ya. Ini saluran pencernaan dari endoderm, ya. Kemudian yang B ini lapisan ektoderm, lapisan otot, ini mesoderm, ini pseudocelom, ini yang pseudocelomata. Ya, ini saluran semunya, ini saluran pencernaan. Sedangkan yang pada triploblastik, ya, yang celomata, ini lapisan kulit, ini lapisan otot, ada mesoderm, ada selomnya, kemudian ini saluran pencernaan, ya, endoderm. Oke, kita masuk yang keempat, perkembangan embrionik. Berdasarkan perkembangan embrionik, hewan triploblastik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama protostomia, ya, yang meliputi moluska,
Annelida, dan Arthropoda. Jadi Mollusca, Annelida, Arthropoda. Yang kedua Diotrostomia. Ini ya yang meliputi Echinodermata dan Vertebrata. Oke, dilihat bukunya halaman 172. Uji kompetensi 91. Silakan dikerjakan. Oke, lanjut ya. Klasifikasi kingdom. Nah, ini klasifikasi kingdom berdasarkan asal usulnya. Jadi ini parazoa, ini eumetazoa. Parazoa itu hanya Porifera. Sedangkan itu eumetazoa dari mulai radiata, kemudian Potrochozoa, ya Esisozoa. Ini ada Protostomia dan Deuterostomia, ya. Sampai ke kita nih. Ini dari mulai Chordata, ya. Jadi lebih banyak yang eumetazoa. Karena yang parazoa itu hanya Porifera, kerabatnya SpongeBob. Oke, kita masuk ke kerabat SpongeBob. Kita kenal dengan rumah nanas. Oke. Filum yang pertama dari hewan yang paling sederhana adalah Porifera. Ya. Hewan ini multiseluler yang paling sederhana dan tidak memiliki jaringan. Tubuh berpori, bentuk tubuhnya seperti tabung, bersifat sesil, ya, atau hidupnya melekat pada substrat. Nah, tubuhnya tersusun atas dua lapisan, yaitu sel epitel selapis dan kuanosit. Kerangka tubuhnya dilengkapi oleh spikula. Nah, dia memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi. Nah, ini kalau kita lihat struktur dari Porifera. Ini kalau Anda sering atau pernah nonton film SpongeBob, ini rumah nanas. Ya. Struktur tubuhnya seperti ini ostiumnya. Ya. Kemudian ini mesohilnya, kemudian spikula. Nah, ini spikula, ini air masuk ke sini, ada amubosit, ada sel epitel, ya, ada kuanosit, penyengat, ini flagelnya, inti sel. Nah, jadi air keluar masuk. Nah, di air itu ada makanan, kemudian diambil oleh Porifera ini sebagai makanan, ya. Nah, ini termasuk salah satu penyusun terumbu karang. Oke. Pernapasan dilakukan dengan cara absorpsi oleh sel kuanosit. Reproduksi aseksual dengan pembentukan tunas dan gemulae atau tunas dalam. Sedangkan reproduksi seksualnya dengan peleburan sperma dan ovum. Nah, berdasarkan tipe saluran, Porifera itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tipe askon. Nah, ini tipe askon, sangat sederhana. Air masuk, keluar, ya, osculum. Ini ada spongosolnya, ostium, kuanositnya. Yang kedua tipe yang agak kompleks, yaitu sikon. Nah, seperti ini. Ini air, ya, masuk, keluar, ada osculum. Yang ketiga tipe yang lebih kompleks, yang sangat kompleks ini namanya leukon. Nah, ini ada ruang kuanositnya, ada kuanosit, ada osculum, ya, ini osculumnya. Jadi air masuk, kemudian keluar melalui osculum, ya. Jadi ini tipe-tipe saluran air pada Porifera. Ada 3, askon, sikon, dan leukon. Oke, next. Filum Porifera dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama Hexactinellida, yang memiliki bentuk tubuh seperti vas bunga, cangkir, atau kendi. Serta memiliki spikula yang tersusun atas silika. Contohnya Hyalonema dan Euplectella. Nah, ini Hyalonema ini. Yang kedua kelas Demospongi, yang memiliki saluran air tipe leukon dan spikula berbentuk jarum serta terbuat dari silika. Contohnya Spongilla, ya, ini Spongilla. Kemudian Halisarca, Cliona, dan Microcyanna. Yang ketiga kelas Carcare, memiliki spikula dari kalsium karbonat. Contohnya Sikon, Euspongia, Leucosolinia, dan Skipa. Ini yang Leucosolinia seperti ini, yang tipe Calcare. Next. Masuk ke film yang kedua dari Kingdom Animalia, ada Cnidaria. Bentuk tubuhnya simetri radial, sepanjang garis melingkar. Dia bisa kita bagi menjadi, ya, 2 bagian tubuh yang setangkup. Tubuhnya terdiri atas 2 lapisan, ya, dipoblastik, yaitu epidermis dan gastrodermis. Bentuk polip yang sesil atau medusa yang dapat berenang bebas, jadi punya 2 bentuk dia. Memiliki sel penyengat atau sinodosit. Sebagian besar anggotanya memiliki tentakel, ya, memiliki serat otot dan sistem saraf. Sebagian besar dioecious atau berumah 2, ya. Filum Coelenterata itu terdiri dari 4 kelas, yaitu kelas Hydrozoa. Ini yang hidup soliter dan juga yang hidup berkoloni, contohnya Hydra, ini Hydra dan Obelia, ya. Kelas yang kedua Scyphozoa, ini hewan yang berbentuk mangkuk, hidup di laut, bentuk dominannya berupa medusa, contohnya Aurelia aurita, ini ya ubur-ubur nih, Aurelia aurita. Yang ketiga kelas Anthozoa, hidup soliter dan berkoloni. Ya, Anthozoa ini meliputi anemon laut dan koral, ya. Ya, misalnya pada Acropora, ya, anemon tuh, ya, bunga-bunga laut. Oke.
Yang keempat, kelas Cubozoa. Ini bentuk medusa. Kelompok ini menyerupai kubus. Bentuk polipnya berukuran sangat kecil. Perenang aktif dan mencari makan di daerah tropis yang hangat. Beberapa memiliki nematokis yang berbahaya. Nah, ini misalnya Sironex. Ini ubur-ubur yang sangat berbahaya. Dia punya tentakel sangat panjang. Bahkan bisa menyebabkan kematian di beberapa negara seperti di Australia. Oke, masuk ke yang ketiga, Stenophora. Hewan yang menyerupai sisir. Semua tubuh stenofor transparan, ya, dipoblastik, simetri bilateral, memiliki lapisan mesoglia, rongga saluran pencernaan dan sistem saraf. Ada dua kelas film ini, tentaculata dan kelas nuda. Ya, tentaculata itu Pleurodontia ini, Pleurodontia seperti ini. Kelas nuda itu biuru, biuru ini seperti ini. Next, masuk ke cacing, ya. Film yang keempat, Platyhelminthes atau cacing pipih. Bentuk tubuhnya pipih dorsoventral. Respirasi dilakukan secara difusi. Hewan tripoblastik, simetri bilateral, tubuhnya tidak beruas dan tidak memiliki rongga tubuh atau acelomata. Sistem pencernaannya terdiri atas mulut, faring dan usus yang bercabang. Nah, sistem ekskresinya ada phloem cell atau sel api. Sistem sarafnya berupa sepasang ganglion anterior dengan benang saraf yang bercabang ke seluruh tubuh. Nah, hermaprodit, karena dalam satu individu punya dua kelamin, jantan dan betina. Reproduksi seksual terjadi melalui peleburan sel gamet, sedangkan reproduksi aseksualnya melalui fragmentasi. Ada yang hidup bebas, ada juga yang hidup parasit. Kita lihat. Ada tiga kelas dari Platyhelminthes. Yang pertama Turbellaria. Ini hewan predator atau pemakan bangkai, hidup bebas di air tawar atau menempel pada batu dan dedaunan. Contoh Turbellaria adalah Planaria. Ini Planaria, cacing pipih. Yang kedua Trematoda. Sebagian besar cacing dewasa bersifat endoparasit pada vertebrata. Tubuh bagian luar ditutupi kutikula dan tidak memiliki silia. Memiliki sucker atau alat hisap. Jadi buat menghisap dia di sistem pencernaan, nah, dia ya menempel itu hisap. Contohnya cacing darah, Scytosoma mansoni, ya. Ini cacing darah. Cacing hati Phaseolus hepatica, Clonorchis sinensis, cacing paru-paru Paragonimus westermani dan Phaseolopsis buski, ya. Next, yang ketiga Cestoda. Ini endoparasit pada sistem pencernaan hewan vertebrata, tidak memiliki mulut dan saluran pencernaan. Tubuhnya berwarna putih, panjangnya 1 mm sampai bahkan mencapai 25 meter. Tubuh Cestoda terbagi atas 3 bagian. Nah, pada bagian kepalanya terdapat scolex. Bagian kedua yaitu leher, bagian terakhir yaitu strobila yang berfungsi membentuk proglotit. Nah, setiap proglotit ini memiliki alat reproduksi, ada sel api dan jaringan saraf. Ya, sehingga dia memiliki kemampuan regenerasi yang sangat tinggi. Contohnya dari Cestoda ini adalah Tania saginata, ya, Tania solium ini, Tania solium, dan Diplobothrium latum. Ini Diplobothrium latum, ya. Oke, yang kelima, Phylum Rotifera. Ini memiliki mahkota atau korona bersilia. Sebagian besar berukuran mikroskopik dengan panjang kurang dari 1 mm. Sebagian besar hidup di air tawar, air laut, dan daratan. Alat pencernaan dengan mulut dan anus yang terpisah. Ya, ini hewan yang pseudocelomata. Reproduksi dilakukan secara partenogenesis, contohnya Phylodina. Nah, ini contohnya dari Rotifera, Phylum Rotifera, ya, adalah Phylodina spesies. Oke, masuk ke film yang keenam, Lopoporata. Terdiri atas 3 subfilum yaitu Poronida, Bryozoa, dan Brachiopoda. Memiliki lopopor, ya, dan rongga tubuhnya selom, ya, dan ada rongga tubuh. Kemudian contohnya ini Poronis california, ini, ya, Plumatella revens dan Terebratum septentrionalis. Ini yang dikonsumsi oleh orang-orang yang tinggal di tepi pantai ini, ya. Oke, masuk ke film yang ke-7. Ini cacing gilik atau nematoda. Cacing silindris, tidak bersegmen, memiliki rongga tubuh tripoblastik atau pseudocelom. Hidup bebas maupun parasit. Dapat ditemukan di perairan, perairan tanah basah, jaringan tumbuhan, jaringan hewan dan manusia. Memiliki sistem pencernaan yang sempurna, memiliki cairan tubuh pada selom yang berfungsi sebagai sistem peredaran darah. Contohnya Ascaris lumbricoides, cacing gelang. Ankylostoma duodenale, cacing tambang. Enterobius vermicularis, cacing kremi. Ini Enterobius vermicularis, cacing kremi. Kemudian Buschera bancrofti, cacing filaria. Nah, ini yang menyebabkan kaki gajah.
Yang kedelapan filum Annelida. Asal katanya dari annulus, cincin. Cacing ini bentuknya berbentuk cincin, memiliki rongga tubuh sejati dan tubuhnya bersegmen. Setiap segmen dinamakan somit. Nah, struktur somit-somit pada cacing disebut metameri yang dilapisi kutikula. Memiliki peredaran darah tertutup yang dilengkapi pembuluh darah. Kemudian sistem saraf terdiri atas ganglion dan tali saraf. Ada 3 kelas dari Annelida, yaitu kelas Polychaeta. Semua anggota Polychaeta hidup di laut. Namanya itu poly, banyak, chaeta, rambut. Jadi cacing berambut banyak. Tubuhnya memiliki rambut-rambut pada setiap segmen tubuh. Contoh Polychaeta adalah Unicephalides, ini cacing wao, dan Lycidice oele, cacing palolo, dan Nereis virens. Nah, ini 2 cacing ini yang pada bulan-bulan tertentu dia melakukan reproduksi dan banyak di laut. Yang saat ini sedang tren itu ada cerita tentang Mandalika ya, yang dijadikan nama sirkuit di NTB. Nah, ini ada kaitannya dengan kedua cacing ini. Oke, yang kedua kelas Oligochaeta. Oligo sedikit, chaeta rambut, berarti cacing berambut sedikit. Pada segmen tubuh yang pertama terdapat mulut atau prostomium, sedangkan pada segmen yang terakhir terdapat anus. Sistem pencernaannya ada 2, ya, ada dari atas tuh rongga mulut, faring, esofagus, kemudian lambung, usus, dan anus. Sistem peredaran darah dengan pembuluh darah dorsal dan ventral yang dilengkapi dengan kapiler darah. Dia belum memiliki organ respirasi, contohnya Lumbricus terrestris, nih, cacing tanah. Ya. Yang ketiga kelas Hirudine, nah, lintah nih, dan pacet. Parasit penghisap darah, lintah. Yang tidak parasit ada juga. Ya, dia biasanya makan cacing, siput, dan larva-larva serangga. Contohnya dari Hirudine adalah Hirudo medicinalis, lintah, dan Hemodipsa javanica, pacet. Nah, kalau bedanya lintah sama pacet, kalau lintah itu biasanya di air, kalau pacet itu di pohon, antara pohon dan pohon. Ya, bahkan kemampuan melompat dari pacet ini bisa lebih dari 2 meter, 2-4 meter untuk mencari vertebrata yang berdarah panas untuk kemudian diambil darahnya. Oke. Masuk ke film yang ke-9, ini Mollusca. Hewan bertubuh lunak. Tubuhnya yang lunak dan ada juga yang ya terdapat dalam cangkang, kecuali beberapa spesies. Tubuhnya simetri bilateral, tidak bersegmen dengan selom yang mereduksi. Sebagian besar hidup di laut. Nah, struktur dasar tubuh Mollusca ada 3 bagian, yaitu kaki, visceral mass, dan mantel. Mollusca yang hidup di perairan itu bernapas dengan menggunakan insang. Yang hidup di darat bernapas menggunakan rongga mantel. Nah, sistem ekresinya dengan nefridia. Nah, sistem sarafnya terdiri atas ganglion. Sebagian besar Mollusca memiliki alat kelamin yang terpisah. Namun ada juga yang hermaprodit. Nah, Mollusca memiliki peranan penting bagi kehidupan, diantaranya sebagai sumber makanan, perhiasan, dan penyeimbang ekologi. Ada 3 kelas dari Mollusca. Yang pertama gastropoda. Gastro perut, podos kaki, jadi kakinya ada di perut. Umumnya memiliki cangkang kecuali pada siput telanjang atau vaginula. Gastropoda yang hidup di air laut sifatnya dioecious. Pada siput umum bersifat monoecious atau hermafrodit. Contoh dari kelas gastropoda yaitu Carinaria, Areolimax columbianus, bekicot, ya, Achatina fulica, siput air tawar Limnaea javanica, dan Belania spesies. Nah, ini Achatina fulica, ya, Limnaea javanica. Yang kedua kelas Bivalvia, bivalv, 2 katup. Ya, jadi tersusun, kalau tubuhnya itu tersusun dari cangkang bivalvia ini punya keunikan karena mereka bisa menghasilkan perhiasan, yaitu mutiara. Ya, dengan 3 lapisannya ini, yang pertama lapisan luar namanya peristrakum, lapisan tengah prismatik, dan lapisan dalam nacreis. Sistem saraf bivalvia terdiri atas 3 pasang ganglia yang terhubung dengan esofagus. Kaki dan bagian posterior otot aduktor, dia punya alat keseimbangan berupa statokis. Alat reproduksinya berupa sepasang gonad. Contohnya adalah remis, ya, corbicula, kerang mutiara, Pellegrina margaritifera, kemudian ini, ya, kemudian kerang hijau, Mytilus spesies, dan kerang air tawar Anodonta. Yang ketiga kelas Cephalopoda. Cephalo itu kepala, podos kaki, jadi kakinya ada di kepala. Kaki telah berevolusi menjadi lengan, ya, dan ya, yang kaki dia menjadi lengan yang panjang dekat kepala. Kulit Cephalopoda mengandung kromatofor. Ini bisa berubah warna secara cepat untuk kamuflase. Memiliki sistem peredaran darah tertutup dan sistem pencernaan yang sempurna. Contohnya oktopus, itu gurita. Ya, sepia atau sotong, loligo spesies, cumi-cumi, dan nautilus spesies. Nah, ini
sepia, yang ini adalah octopus. Oke, yang selanjutnya kita masih Avertebrata ini. Filum Arthropoda, memiliki kaki yang berbuku-buku, disebut namanya arthro dan podos. Arthro itu buku, podos kaki, jadi kakinya berbuku-buku. Memiliki rangka exoskeleton, tubuhnya dilapisi oleh epikutikula yang terdiri dari kitin. Tubuhnya dibedakan ada 3 bagian, yaitu kepala, sepal, dada, torak, dan perut abdomen. Kepala dan dada bersatu disebut cepalotorak, ya. Memiliki alat pencernaan yang sempurna, alat respirasinya berupa insang, trakea, paru-paru buku atau permukaan tubuh. Nekresi dengan menggunakan organ badan Malpighi atau Nephridia. Sifatnya diecious, walau terdapat beberapa spesies yang mampu melakukan parthenogenesis. Oke, arthropoda ada 4 kelas. Yang pertama krustase, sebagian besar hidup di laut. Pada kepala terdapat 2 pasang antena. Tubuhnya dibedakan atas cepalotorak dan abdomen dengan 10 pasang kaki. Nah, sistem pencernaannya sempurna. Sistem peredaran darah terbuka, sistem respirasi dengan insang, ekresi dengan kelenjar hijau. Nah, ini ya. Sistem saraf dengan ganglion dan sistem reproduksinya diecious dengan pembuahan di luar tubuh. Contohnya adalah Daphnia pulex. Ini Daphnia pulex. Ini krustase. Kita sering sebutnya ini kutu air. Kalau kadang-kadang ada saluran air yang bagus, ya, yang enggak terlalu keruh, dia ada nih. Ya, bahkan jadi umpan atau makanan ikan hias. Macrobacterium rosenbergi udah enggak lah nih, ya. Fortunus kepiting dan Pineus ini udang windu. Oke, kelas yang kedua adalah insekta. Ini sangat unik karena banyak, ya, jumlahnya, penyebarannya. Tubuh terbagi menjadi kepala, dada, dan abdomen. Ada 3 pasang kaki, maka disebut hewan berkaki 6. Tubuhnya dilindungi oleh kulit dari kitin. Kepala terdiri atas bagian mulut, antena, mata majemuk, dan mata tunggal. Antena berfungsi sebagai reseptor kimia dan mekanik. Umumnya memiliki sayap. Ya, bernapas menggunakan trakea. Berdasarkan metamorfosisnya, insekta itu digolongkan menjadi ametamorfosis atau ametabola, metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola, dan metamorfosis sempurna atau holometabola. Oke, ini ada contohnya kulek dan lepisma kutu buku. Oke, kita akan lihat bagaimana proses metamorfosis sempurna yang dilakukan oleh royal butterfly atau monarch butterfly, salah satu kupu-kupu yang melakukan proses metamorfosis. Oke, kita lihat.
itu tadi bagaimana proses metamorfosis dari kelas insekta yang diwakili oleh monarch butterfly atau kupu-kupu monarch. Oke. Oke, kita masuk ke kelas yang ketiga, Arachnida. Ini kalajengking. Tubuhnya terdiri atas dua bagian, yaitu tubuh depan dan tubuh belakang. Pada tubuh depan terdapat bintik mata dan mulut, terdapat 4 pasang kaki, bernapas dengan paru-paru buku, darahnya mengandung hemoglobin. Arachnida dapat menjadi predator, bisa juga parasit atau pemakan bangkai. Contohnya kalajengking, Teleponus caudatus, kalajengking biru, Heterometrus cyanus, dan Bopilus annulatus. Oke. Yang selanjutnya yang keempat adalah kelas Myriapoda. Ini bagian tubuh Myriapoda hanya dapat dibedakan atas kepala dan tubuh. Ya, tubuhnya panjang seperti cacing dan bersegmen. Di bagian kepala terdapat sepasang antena dan mulut bertaring. Pada setiap segmen terdapat 1 hingga 2 pasang kaki. Nah, ini Myriapoda dikelompokkan atas ordo Diplopoda dan ordo Chilopoda. Diplopoda memiliki 2 pasang kaki pada setiap ruas, ya, dan berantena pendek. Contohnya kaki 1000. Sedangkan Chilopoda ini hanya memiliki 1 pasang kaki pada setiap ruas dan berantena panjang. Contohnya kelabang, Scutizera. Ya. Oke, selesai kita bahas tentang hewan, sampai kita bahas nanti kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Ini berkaitan dengan Echinodermata. Oke, pembahasan hewan avertebrata sampai saya akhiri di pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.